Hari ini kita ngobrol bersama Dokter Indra Tarigan, seorang SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Ya, betul ya? benar sekali. Datang jauh-jauh dari Binjai, Ya, saya tinggal di Binjai. prakteknya di, Saya praktek di Klinik 2000 Persada, itu ada di Kabupaten Langkat, Mas. Jadi tepatnya di Desa Padang Cermin. jadi dokter ini prakteknya harus pergi dulu ke desa dari Binjai ini. Ya, sekitar 1 jaman lah kurang lebih. Ya. Setiap hari itu. Setiap hari. 1 jam di daerah sana tuh nggak kayak 1 jam di Jakarta kan? Kalau 1 jam di Jakarta tuh kok lama di macet tuh biasanya. Oh iya, kalau ini memang jaraknya jauh, Emang Mas. jauh ya? Jaraknya jauh. Berarti berangkat ke sana ke klinik jam berapa biasanya? Biasanya gini, rute saya tuh pagi saya ke rumah sakit dulu karena kan saya bekerja memang di 2 tempat, Mas. Oke. Di Binjai saya di rumah sakit swasta. Situ nanti saya selesaikan pekerjaan, kemudian agak siangan nanti saya akan ke klinik. Kalau di klinik tuh bisa sampai sore, sampai malam gitu. Nah, setelah selesai dari klinik, kadang-kadang kalau masih ada pasien di rumah sakit, saya balik lagi ke rumah sakit gitu. Jadi saya bekerja di 2 tempat sih. Wow. Padahal kan kalau mau kerja di rumah sakit yang di Binjai aja kan bisa aja ya sebenarnya ya. Iya Tanpa sih. harus kerja di klinik kan. Iya. Nah, kenapa dokter memutuskan udah deh selain gua di rumah sakit di Binjai ini, gue juga mau deh di klinik juga buka konsultasi di situ. Jadi kenapa saya memutuskan untuk bekerja di Langkat itu, Mas? Mungkin ada 2 alasannya. Kalau yang pertama karena memang saya lahir besar di sana, Mas. Di Langkat. Di Langkat tuh. Jadi saya mulai dari SD, SMP, SMA sampai saya tamat kedokteran tuh keluarga saya di situ. Jadi saya kenal dengan orang-orang di sana. Jadi minimal kalau pasien datang itu enggak pun saya kenal secara personal, minimal orang-orangnya saya kenal. Itu yang pertama. Jadi ada seperti apa ya? Ikatan batin lah. Terus yang kedua, seperti saya katakan tadi, Mas, kita kan ada rumah sakit nih sebenarnya yang agak kota nih di Binjai. Di Binjai. Tapi di Binjai. Tapi dengan saya berpraktek di Klinik 2000 Persada itu, yang agak jauh itu bisa menjadi apa ya? Mungkin membuat masyarakat yang jauh itu, kalau Mas pernah dengar Bukit Lawang Enggak sih, ekowisata, itu kan yang ada apa penangkaran orang hutan dan segala macam. Itu kan jauh banget di kaki Gunung Loser. Itu dari ujung sana sampai ke Binjai itu memang nggak ada dokter spesialisnya. Jadi dengan saya ada di situ, saya sih berharap itu mungkin bisa membantu orang agar bisa lebih dekat untuk mendapatkan pertolongan. Gitu. Nah, itu kan dokter spesialis obgyn nih. Betul. Berarti karena kelangkaan dokter di sana juga, apakah kadang-kadang dokter juga harus melayani penyakit umum misalnya? Mungkin juga apa enggak? Pasti spesialisnya di obgyn aja udah. Kalau sekarang sudah di obgyn aja. Karena ada banyak dokter lain? Ada dokter yang lain gitu. Kalau dokter umum sekarang ini sudah ada kan, puskesmas juga udah banyak ya? Sudah ada. Oke, jadi memang spesifik di obgyn aja. Iya. Saya ngebayangin berangkat terus praktek di rumah sakit, pergi ke klinik, pulang lagi kadang-kadang kalau dibutuhkan. Sehari berapa pasien ditangani? Oh banyak, Mas. Itu saya termasuk banyak sih. Pusing lagi. Ya, kalau tindakan itu mungkin bisa antara ya bola rata-rata 5 ya. Itu ada yang bersalin, ada yang kuret, ada yang operasi gitu ya. Tapi pasien poli yang banyak, pasien rawat jalan itu kan karena memang kita di daerah dan mungkin pasien juga nggak banyak pilihan gitu kita yang paling dekat. Itu kalau nggak kita batasi itu bisa sampai ratusan serius. Gila. Sehari. Gitu. Tapi kalau saya sih sekarang saya cuma mampunya mungkin sekitar 60 lah satu hari. Itu aja 60 pun juga banyak banget. kadang-kadang ya, kadang-kadang 60 udah capek pasien. banget. Iya. Gitu. Itu udah capek banget. Belum lagi kan di sela-sela kita sedang pelayanan poli gitu, kadang-kadang ini tiba-tiba harus ada yang ditolong nih, emergency, ada yang harus operasi, ada yang macam-macam namanya orang di desa, Mas. Jadi kalau bisa dibayangkan penyakit-penyakitnya itu juga nggak seperti orang-orang yang di kota lah ya. Gitu. Oh iya? Ya serius. Apa? Contohnya apa? Contoh ya mungkin banyak sih, Mas. Mungkin yang baru-baru ini ya yang pernah kita dapatkan itu ada pasien datang dengan kejang-kejang. Kejang-kejang penurunan kesadaran sudah sekarat. Dan Mas tahu sebenarnya pasien ini sudah beberapa hari mengalami kejang tapi dia sadar lagi dan keluarganya menganggap itu apa? Kesurupan. Serius. Padahal dalam kondisi medis itu suatu kondisi yang disebut dengan preeklamsia atau keracunan kehamilan. Jadi yang tadinya ibunya baik-baik aja nih gak ada tanda-tanda. Tiba-tiba setelah 7 bulan, 8 bulan atau 9 terjadi peningkatan darah tinggi, kakinya bengkak. Pada sebagian orang kan itu dianggap biasa gitu ya. Gitu ya. Kemudian beberapa hari sebelum kejadian itu kebetulan dia cari sapu. Sapu itu apa ya? Di sana kan
mayoritas perkebunan Mas, sawit, tahu ya perkebunan sawit. Nah, sebagian masyarakatnya itu nanti ngambil lidi itu daun sawit itu diambil untuk dijual kembali. Nah, beberapa hari sebelum kejadian si ibu ini pergi ke kebun sawit itu untuk mengambil lidi. Nah, setelah kejadian itu karena dia kejang-kejang, keluarga menganggap itu kesurupan, dibawalah ke orang pintar. Dia tambah parah. Nah, baru dipanggil bidan desa, akhirnya bidan desa bisa mengidentifikasi ini merupakan suatu eklamsi, dibawa ke rumah sakit. Ya memang syukurnya si ibunya berhasil kita selamatkan, tapi bayinya sudah meninggal. Oh iya. Kasus-kasus seperti itu kadang-kadang bisa terjadi kalau di desa itu Mas. Kalau itu segera dibawa ke rumah sakit mungkin masih bisa selamat bayinya? Kemungkinan besar, karena itu kan sudah beberapa hari ya di rumah delay dengan ya itu tadi diobati oleh orang pintar katanya. Ya sayang banget ya. Berarti itu masalah lebih ke edukasi ya kalau masyarakat di sana ya. Bahwa ini tuh indikasinya medis loh, bukan mitos loh, bukan magis ya. Bukan mistis gitu. Satu, terus yang kedua, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan itu juga masih kental dan sangat dipercaya. Saya nggak tahu ya mungkin di daerah lain, tapi kalau di daerah kami tuh orang yang memijit-mijit perut itu masih sering loh Mas. Hamil itu ada yang dibilang ini biar nggak kengser, biar nggak turun peranakan terus dinaikkan. Dan ini kan kalau dari sisi medis risikonya besar sekali Mas. Pijat hamil nggak boleh? Sebenarnya nggak boleh. Ya apapun alasannya sebenarnya pijat hamil itu sebaiknya dilarang karena lebih banyak risiko dan kerugiannya dibanding manfaatnya. Ya saya pernah dapat kasus Mas. Pasien dibilang angin duduk. Ya. Angin duduk. Jadi dipijat, kalau di sana kan rata-rata dipijat perutnya karena gejalanya dia itu lemes, pusing, pucet, lemes gitu kan. Tapi ternyata setelah dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sudah gawat darurat, baru diketahui sebenarnya bukan angin duduk, hamil di luar kandungan, pecah di dalam, kan rasanya sakit tuh. Pecah di dalam maksudnya? Jadi gini, hamil itu kan harusnya kan dia di dalam rahim. Dalam rahim. Tapi ada beberapa kondisi kan hamil itu bisa tumbuh di luar rahim. Nah, karena dia tumbuh di luar rahim yang nggak bisa menopang dia membesar, satu-satunya organ yang bisa menopang buah kehamilan kan memang rahim. Betul. Karena dia bisa membesar. Nah, kalau dia tumbuh di tempat lain, ini akan menunggu waktu dia pecah. Janinnya pecah. Janinnya pecah di dalam dan itu akan menyebabkan perdarahan. Nah, perdarahan ini kan situasi yang gawat darurat, tapi sering disalahartikan oleh orang yang nggak mengerti dan nggak peka, disangka sakit perut atau angin duduk, pergilah kerokan, pergilah dipijit dan segala macam. Sehingga kadang-kadang datang sudah dalam kondisi yang memang sulit untuk ditolong. Akhirnya meninggal? Pada waktu itu bisa selamat sih. Gitu. Tapi kan berbahaya sekali. Near miss. Sedikit lagi terlambat ya pasti akan sulit. Dan itu pun membutuhkan banyak darah dan perawatan di ICU yang lama. Karena kan kekurangan darah lama itu kan membuat jaringannya hipoksia atau kekurangan oksigen sehingga membutuhkan perawatan gitu. Ada nggak yang kayak pasien datang, ibunya gitu, maksudnya perempuannya datang, terus dokter ngasih tahu nih, ini ada kondisi kayak gini, cara terbaiknya kayak gini, tapi suaminya dengan alasan apapun ngelarang-larang gitu, kayak ngasih lihat bahwa enggak lah, ini, padahal kan yang punya otoritas kan terhadap badannya kan si perempuan ini kan. Betul. Sering juga kayak gitu tuh? Sering sih. Jadi kan kadang-kadang kan Mas, ini mungkin saya bisa contohkan ke kasus ini metode persalinan. Kadang-kadang masyarakat kita ini paradoks Mas. Ada satu sisi ini sebenarnya bisa normal nih, tapi dia minta operasi sesar. Di satu sisi seperti itu, misalnya ini kita yakin dengan letak sungsang misalnya, panggulnya sempit atau area-area di bawah, sesuatu yang kita rasa ini memang harusnya dioperasi karena kalau untuk dilahirkan normal ini bisa berbahaya dan mengancam nyawa. Tapi ada juga orang-orang yang berkeras pinginnya normal gitu. Meskipun dikasih tahu. Sudah dikasih tahu. Ini bahaya loh gitu. Iya, bisa terjadi. Ya, itu memang paradoks yang kadang-kadang bisa kita temui sehari-hari di praktek dan di rumah sakit gitu. Lagi-lagi suaminya yang mutusin lagi ya. Ketika suaminya bilang kayak ya udah kita paksa aja normal meskipun ini akan membahayakan sekali buat ibu dan bayi. Dokter tetap mau nggak mau sesuai keputusan pasien? Enggak. Jadi gini, biasanya kalau dalam kondisi ini mungkin saya bisa menjadi dua orang yang berbeda Mas. Saya bisa ketus, kasar, bahkan mungkin seperti Dokter Tirta barangkali. Dokter Tirta ketus dan kasar? Bukan, mohon maaf, bukan. Maksud saya, maksudnya ngegas gitu ya, ngegas. Tapi satu sisi memang pada kasus-kasus tertentu ya saya bisa ngomong seperti malaikat, seperti misalnya Dokter Gia gitu. Jadi ya tergantung kondisi. Nah kalau pada kasus seperti itu ya mungkin saya harus ngegas. Ya mau ngegas dong. Karena ini kan berkaitan dengan keselamatan pasien gitu. Kadang-kadang kan kebanyakan sih orang yang seperti itu karena ketidaktahuannya. Nah ini yang mungkin perlu kita sampaikan Mas kepada masyarakat. Kalau saya pikir ya biar kita lebih selamat itu harusnya gitu apa adanya aja. Ya kan. Kalau memang Tuhan kasih ini memang baik-baik aja bisa normal. Udah normal aja, gak usah sok-sok
minta operasi apa segala macam. Karena kan operasi sendiri kan ada risiko. Risiko, betul. Sebaliknya, kalau memang sudah diperiksa, sudah dinyatakan ini kondisi yang memang berbahaya kalau untuk dilahirkan normal dan memang sebaiknya operasi, ya udah ikut aja. Siapa yang mengerti, dokter yang mengerti, ikutin aja gitu. Dan di desa itu Mas, bukan hanya suami loh. Kadang mohon maaf orang-orang tuanya, nenek-neneknya, mertua apalagi gitu. Mertua gitu. apalagi? Iya. Mertua apalagi? Gitu bisa gitu. Kadang-kadang membuat keputusan-keputusan yang ya itu kontradiksi dia dengan kebutuhan pasien itu gitu Mas. Nah, berarti kan sebagai dokter kita juga harus bisa mengedukasi supaya pasien yang ngerti dengan jelas ya. Betul. Cuma kadang ada pasien yang bisa terima, kadang ada yang nggak juga kan. Betul sekali. Banyak juga tuh yang akhirnya nggak terima dan akhirnya nggak pernah ketemu lagi, itu juga ada juga tuh. Ya banyak sih. Tapi biasanya rata-rata sih mereka kalaupun nggak terima, mereka pindah dokter. Ya biasanya kalau kita ngomong apa adanya kan mereka akan dapat jawaban yang sama dari dokter tersebut gitu. Pernah gitu ini nggak? Pernah dicurigain nggak kayak ditawarin sesar nih, ini dokternya aja nih mau operasi gitu. Ada kayak gitu gitu. Ya, pasti ada. Saya pikir semua dokter pasti pernah mengalami itu gitu. Jadi berkaitan dengan itu manusiawi sih sebenarnya. Nggak apa-apa, saya pikir fair. Dan ini mungkin jadi pesan ya kepada siapa saja nanti yang menonton barangkali. Kalau memang ada perasaan kurang cocok atau kurang pas, second opinion itu adalah opsi yang sangat dianjurkan. Gitu, nggak apa-apa. Kita kan sebenarnya gini ya Mas ya. Ketika dokter itu menganjurkan, oh ini sesar, oh ini normal. Sebenarnya kadang-kadang ada area abu-abu yang nggak terlalu tepat sebenarnya 100% gitu. Karena dokter itu kan mengambil keputusan tuh dipengaruhi oleh banyak pengalaman, pernah menangani ini rupanya begini segala macam, dan itu kan secara nggak sadar membuat kita itu bisa mengambil keputusan yang mungkin bisa berbeda dengan dokter yang lain meskipun sama-sama dengan niat baik gitu. Jadi kalau memang kita rasa kayaknya kayak nggak sesuai nih dengan keinginan saya, nggak apa-apa second opinion gitu. Karena kan kayak saya bilang tadi, belum tentu juga kita haruskan sesar itu memang pasti gagal ketika normal. Atau kalau misalnya ini kita harus normal ya karena semuanya bagus, pasti berhasil, ya belum tentu juga gitu. Jadi artinya disesuaikan juga dengan kondisi dan keinginan, selain juga disesuaikan dengan indikasi medis pasiennya. Gitu. Bener. Ya harus inform juga ya pasien ya. Dia juga harus ngerti, nih dokternya mintanya apa. Dan ini punya harus agensi juga tuh dia. Dia harus ngerasa sendiri ini keputusan yang baik apa enggak buat saya gitu kan. Tapi kalau sekarang udah mulai banyak pasien yang lebih ngerti karena AI nggak ketika konsul sama dokter? Kalau orang kota Mas, iya sih. Kadang-kadang mereka datang itu sudah googling dulu, sudah AI dulu gitu. Jadi tugas kita dokter itu kadang-kadang lebih mungkin lebih ke arah meluruskan lah disinformasi. Kalau di desa tempat saya itu kayaknya belum sih. Belum ya? Mereka justru lebih percaya dan lebih mau mendengarkan apa kata dokter. Biasanya seperti itu. Walaupun tantangannya kadang-kadang adalah itu tadi, mitos-mitos atau kepercayaan turun-temurun yang kadang-kadang ya nggak relevan lagi dengan hidup kita sekarang. Saya ngebayangin dokter Indra ini 60 pasien sehari, tindakan 5. Dan sudah dilakukan berapa lama nih? 10 tahun mungkin? Saya tamat itu 2014 ya untuk dokter spesialis obgyn ya. Praktek udah 12 tahun. Jadi 12 tahunan sebagai dokter kandungan gitu. Saya tuh menilai dokter yang pasiennya banyak tuh biasanya wawasannya gede banget. Karena kan tiap hari berhadapan sama pasien dan semuanya gitu. Makin banyak pasien, makin banyak pengalaman ya. Betul nggak itu? Betul sekali. Dengan segala kompleksitasnya? Iya, benar sekali. Berarti sekarang di tahun ke-12, tahun ke-13 ini ada pasien datang, pertanyaan dikit aja dokter udah tahu nih, ini udah bisa diagnosis nih. Ini kayaknya ke arah sini nih, ke arah sini nih. Ternyata enggak juga Mas. Tahu nggak Mas, ada satu hal yang mungkin banyak orang nggak pahami ya tentang dunia medis ini. Sering sekali ya, kejadian-kejadian yang sangat berbahaya dan mematikan itu justru datang dari kasus-kasus yang kita anggap biasa-biasa aja. Itu kenapa harusnya ya dokter tuh dia semakin tua itu semakin waspada dan semakin hati-hati. Ya ini contoh nih ya, mungkin sebagai satu kasus ya. Mas pernah dengar nggak emboli air ketuban? Emboli air ketuban. Nggak tahu. Emboli air ketuban itu adalah salah satu komplikasi medis yang biasanya terjadi setelah bayi lahir nih, plasenta lahir, terus tiba-tiba aja ibunya itu sesak terus meninggal. Nggak tahu apa-apa faktor risiko dan segala macam, dan itu bisa terjadi. Ada 2 yang paling mengerikan. Yang pertama, kita nggak tahu ini bakal terjadi pada pasien yang mana. Dan yang kedua, ini pasti akan terjadi suatu waktu pada pasien yang kita tangani. Hanya saja kita nggak tahu karena memang secara frekuensi itu memang akan terjadi. Jadi emboli air ketuban itu Mas, setelah bayi lahir, ketuban misalnya plasenta lahir, sebagian dari cairan ketuban ataupun dermis dari bayi itu, bagian-bagian bayi itu masuk ke pembuluh darah.
Dan dia akan bisa kalau dia menutup pembuluh darah jantung, maka pasiennya itu seperti serangan jantung, tep gitu. Gak berdenyut jantungnya, bisa langsung meninggal. Atau pada paru-paru aspiksia, gagal napas, atau pada otak dia stroke. Iya. Dan mengerikannya, meskipun kita berada di tempat yang paling siap sekalipun, di ruang operasi, di ICU kan kita siap tuh, ada kejut jantung, ada segala macam, ada dokter anestesi, ada kita dokter spesialis. Meskipun semua itu ada, sering sekali pasien-pasien ini tetap berakhir dengan kematian ataupun kondisi cacat seumur hidup. Kalau ke otaknya. Ya, gitu. Tunggu dulu. Tingkat ininya rarity-nya berapa persen? Jarang. 1% di bawah kali? Mungkin ya. Tapi ini pasti bakal akan terjadi. Dan yang seperti saya katakan tadi, ada satu hal lagi yang mungkin nanti perlu juga saya sampaikan kepada masyarakat. Ini bisa terjadi walaupun semua prosedur itu sudah kita lakukan ya dengan sesuai. Gitu. Berarti by chance aja kan? Ya. Karena dia masuknya lewat pembuluh darah itu kan? Ya, dan inilah yang kadang-kadang tidak dipahami oleh masyarakat sehingga bisa dijadikan bahan untuk aspek mediko-legal. Jadi tuntutan, merasa ada sesuatu yang salah. Kok bisa tadinya baik-baik aja? Ini ya uniknya kita sebagai dokter kandungan, Mas. Saya mohon maaf ya, sepertinya saya banyak sekali yang ingin saya tumpahkan dalam satu waktu bersamaan. Ceritakan gitu. keresahan Anda, Dokter Indra. Jadi karena begini kan, banyak sekali orang yang berpikir kalau terjadi hal itu kan pasti sesuatu yang salah di dokternya atau sesuatu yang salah pada prosedur. Padahal kan seperti saya katakan tadi, pada kondisi paling aman tanpa risiko sekalipun, ini memang bisa terjadi. Memang angka kejadian itu ada dan di seluruh dunia itu ada gitu. Dan kalau sudah misalnya itu terjadi dan keluarga nggak terima, meskipun nanti pada proses peradilannya bisa aja kita nggak salah, tapi kan sebagai dokter kita itu capek ya menghadapi prosesnya. Dan nama udah kesebar. Betul, belum dan lagi masyarakat awam kan nggak ngerti bahwa ini pada sebagian pihak nggak bisa dihindari. Ya, betul. Itu yang sedang kita hadapi. Tapi pernah terjadi itu? Beberapa kali terjadi dan bahkan sampai sekarang pun ada beberapa sejawat yang sedang bermasalah hukum tentang masalah. Karena ini. Gitu. Jadi nggak bisa dihindari dengan cara apapun? Nggak ada. Cuman begini Mas, nah mungkin makanya. Ini kita nggak tahu terjadi pada siapa. Tapi memang lebih sering terjadi pada orang yang melahirkan secara sesar. Makanya itu kenapa mungkin kalau orang-orang yang melihat video-video saya kan agak cenderung cerewet ya pada orang-orang yang sebenarnya bisa normal itu tapi minta sesar. Karena sebenarnya nggak apa-apa sih. Sejujurnya dokter itu seneng sesar Mas. Justru kalau kita tuh nggak bagus menjaga moral kita, yang bisa-bisa normal kan disesarkan, kenapa rupanya kita bilang ini ketubannya kering, ini letaknya, nggak tahu dia plasenta di bawah. Tapi kan kita nggak begitu ya. Banyak dokter itu kita itu berusaha untuk menahan ini karena bahaya operasi sesar tuh bukan hanya pada saat itu, jangka panjangnya itu tadi. Kejadian emboli air ketuban meningkat, belum lagi plasenta akreta itu pernah dengar ya Mas ya? Enggak tuh. Plasenta akreta itu juga serem Mas. Itu misalnya dia hamil, terus plasenta atau ari-arinya itu nempel melekat dalam di dinding bekas operasi yang lama. Dan itu kalau nanti bayinya dilahirkan, plasentanya ini nggak bisa dilepas. Jadi kadang-kadang ini harus kita angkat bersamaan dengan rahimnya. Dan mengangkat rahim sekalian sesar itu kan nggak segampang yang orang pikirkan. Belum lagi perlengketan dan segala macam. Itu kenapa banyak ya orang meninggal. Makanya saya selalu bilang nggak apa-apa sebenarnya kalau orang ingin lahir operasi seksio by request. Kan sekarang banyak nih, semakin banyak nih Gen Z, anak-anak muda. Nggak apa-apa sebenarnya. Tapi jangan sampai kita memilih itu karena ketidaktahuan kita. Banyak orang yang nggak paham. Orang-orang yang meninggal akibat seksio itu sebenarnya lebih banyak daripada yang melahirkan normal. Yang kita takut apa dari melahirkan itu? Sakit, perdarahan. Justru sebenarnya orang-orang yang perdarahan setelah seksio itu lebih banyak. Ya dilihat aja literaturnya ada, datanya ada. Sakit. Coba tanya orang yang sudah habis operasi. Habis biusnya gimana rasa sakit? Jauh lebih sakit sebenarnya. Itu kenapa kadang-kadang saya itu agak cerewet ya mengenai tentang hal ini. Bukan nggak ada maksud apa-apa. Tapi saya pikir memang ini tugas kita bersama. Seperti saya katakan tadi, ya udah kalau kita mau lebih aman tuh tempatkan aja sesuatu itu sesuai dengan apa adanya. Kalau Allah kasih itu memang semuanya normal aja. Memangnya kita siapa? Betul. Ya kan? Tapi kalaupun sebaliknya, jangan pula kita kadang-kadang berkeras kan. Karena kan ada juga orang pemahamannya Mas. Kalau melahirkan normal itu lebih sempurna. Jadi dia berusaha semati-matiannya gitu menolak sesar itu. Padahal itu mungkin indikasi dan diharuskan. Nah itu ya jangan gitu juga gitu. Paham. Apa adanya aja. Allah kasih normal. Kalau Allah kasih memang ada indikasi medis
seharusnya sesar, gak apa-apa ikut aja. Apa kata dokter gitu. Wah emosional sekali Oh dokter iya, ini. wah saya minum ya. Passionate Saya ya, Pak. terbawa Minum, suasana nggak ini, apa-apa, Masya nggak Allah. apa-apa. Nggak apa-apa. Terbawa suasana. Ini sebenarnya saya sudah astaga. Udah nahan. Gak Iya, apa-apa, iya, iya. aman. Kita balik ke ini. Kan tadi kan ada satu indikasi di mana itu di luar kuasa ibu lah untuk Ya. mengalami tadi kondisi apa tadi yang sampai bisa mengakibatkan kematian itu? Macam-macam Mas. Yang tadi itu Kematian. yang Ada yang emboli masuk air ke ketuban, ya, ada emboli apa- air ketuban. Kita masuk ke yang di dalam kuasa ya. Nah, which is adalah untuk menjaga nutrisi. Ah. Itu kan penting juga. Iya. Biasanya kalau pasien-pasien dokter Indra itu di bagian mana yang ada defisiensinya tuh, di mana pas dicek kayaknya perlu ini gitu. Karena saya memang bekerja di relatif yang lebih pedesaan, permasalahan paling utama itu gizi sih. Oke. Saya masih sering mendapatkan pasien-pasien yang anemia, pasien-pasien yang stunting gitu. Karena memang ya itu tadi pemenuhan gizinya yang kurang. Ada satu ya, sebenarnya kan pemenuhan gizi itu kan yang paling utama itu Mas, yang diharapkan dari ibu hamil itu, bahkan dari sebelum hamil itu adalah makan makanan yang bergizi seimbang itu dulu. Oke. Ya, tapi karena memang kebutuhan ibu hamil itu lebih dari biasanya, itu aja memang nggak cukup. Kita Oke. butuh suplemen-suplemen yang di dalamnya mungkin harus mengandung asam folat, ini penting ya. Oke. Asam folat, kemudian vitamin-vitamin yang lain yang dibutuhkan selama kehamilan. Biasanya yang kurang tuh apa selain asam folat tuh vitamin D gitu juga kali ya? Ya. Kita kan banyak saya ngecek juga vitamin D saya juga kurang gitu ya. Ya. Tapi kalau kita lihat di mana-mana orang ngomongin asam folat, memang dia ngapain sih? Nah, asam folat ini unik dan penting sekali Mas. Bahkan dari sebelum pasien hamil pun seharusnya asam folat ini memang dibutuhkan. Yang pertama ya, kalau saya perhatikan ya, pasien-pasien yang mengkonsumsi asam folat dari sebelum hamil itu yang pertama siklusitnya lebih baik. Oke. Kemudian kualitas sel telurnya lebih baik. Itu kenapa asam folat ini memang kita anjurkan untuk dikonsumsi bahkan dari 3 bulan sebelum merencanakan hamil. Nah, kalau dikonsumsi setelah hamil ini malah kadang-kadang telat Mas. Oke. Ya orang tahu kan hamil itu setelah telat ya 2 atau 3 minggu atau bahkan telat 1 bulan gitu ya. Padahal di situ sebenarnya proses pembentukan janin dan proses pembentukan tabung saraf itu sudah dimulai. Nah di sini letak pentingnya asam folat. Asam folat itu adalah salah satu substansi yang paling dibutuhkan untuk pembentukan tabung saraf. Mas Radit pernah lihat nggak bayi yang lahir batok kepalanya nggak ada? Enggak pernah ya, sih. itu anencefali atau akrania. Jadi lahir tanpa batok kepala. Atau misalnya yang spina bifida itu udah benjolan sini cacat yang biasanya berakibat fatal. Itu karena kurang asam folat Mas. Begitu pentingnya. Nah, kenapa bisa kurang? Apakah berarti asupan makanan sehari-hari kita biasanya tidak memenuhi kah atau gimana sih sebenarnya? Ada 3 kalau saya rasa. Yang pertama itu tadi asupannya memang kurang. Itu kenapa? Karena kan kebutuhannya memang sangat besar Mas. Oke. Bisa antara 400, 600 bahkan 1000 mcg per harinya. Dan itu kita nggak dapat dari makanan biasanya. Itu kenapa kita harus pakai dari luar. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada kebiasaan-kebiasaan yang memang walaupun kita makan vitamin tapi nggak mencegah kita dari anemia ataupun kekurangan. Jadi sebaiknya nih kalau saya boleh sarankan ya, makan vitamin itu jangan berdekatan dengan makan besar ataupun apalagi kalau kita minum teh atau kopi. Karena zat tanin yang ada di teh dan kopi itu akan menghalangi penyerapan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, zat besi dan yang lain-lain. Dan satu lagi Yang ketiga? yang kadang-kadang bisa membuat kurang. Nah ini uniknya, asam folat itu kan sebenarnya yang banyak orang nggak tahu itu ada 2 macam Mas. Ada dalam bentuk sintetis asam folat biasa dan ada yang dalam bentuk aktif yang langsung bisa digunakan tubuh atau yang disebut dengan L-metilfolat. Nah, kalau kita cuma makan asam folat biasa nih, beli suplemen biasa gitu asam folat biasa, terus kita makan, sayangnya nggak semua orang ya bisa mengkonversi asam folat biasa ini menjadi bentuk aktif untuk bisa digunakan oleh tubuh. Oke. Gitu. Makanya ada yang satu lagi tuh. Ya, makanya dianjurkan sih kalau bisa rekomendasinya kita mengkonsumsi asam folat yang dalam bentuk aktif atau yang disebut dengan L-metilfolat. Oke. Coba kita cek deh. Ini kan ada folasi ini di sini nih. Ada folasi. Dia ada asam folat, omega 3. Di sini semua ada nih, kalsium, vitamin. Kalsium tuh buat ibu hamil juga perlu ya? Penting sekali. Jadi kalsium itu Mas, ini kebutuhannya sangat besar ketika hamil itu untuk proses pembentukan tulang dan gigi dan kesehatan ibu. Berarti pembentukan janin pun juga dipengaruhi oleh kalsium? Sangat. Sedangkan kalau asam folat itu semua syarafnya dia tuh, pembentukan syaraf? Terutama di awal-awal pembentukan sel dan tabung saraf. Ini saya udah plus ya mata saya, tapi saya ngelihat tiap kapsul mengandung
Methyltetraidolic acid itu yang methylfolate itu. Ya 5-MTHF ya methylfolate itu namanya. Oh. Itu kalau itu bisa direkomendasikan karena itu berarti suplemennya sudah mengandung asam folat yang kalau dimakan bisa langsung digunakan oleh tubuh. Gitu. Oh, karena ada yang tidak langsung bisa Enggak, digunakan. harus dikonversi dulu. Dan sayangnya enggak semua orang itu ternyata punya kemampuan untuk bisa mengkonversinya menjadi bentuk aktif. Oke, kalau di sini si methylfolate ini 500 mcg. MCG nggak sih? Ini ya, itu kecil banget fontnya. sesuai dengan kebutuhan harian. Memang rata-rata 400 ke 600 sih Mas. Tapi kalau orang-orang yang sudah pernah mengalami kecacatan bayinya ketika lahir, itu mungkin dianjurkan 1000 Mas. Oh, apa nih maksudnya kecacatan bayi? Jadi gini, kalau misalnya kita sudah pernah misalnya melahirkan dengan bayi yang cacat seperti tadi misalnya entah itu bibir sumbing atau amit-amit jabang bayi yang bayi tanpa batok kepala, itu maka anjuran untuk konsumsi asam folatnya itu di atas rata-rata kebutuhan biasa. Kalau biasanya cuma 400 sampai 600 mungkin cukup, ya sisanya dari makanan. Tapi kalau sudah ada riwayat seperti itu, kita butuhnya sekitar 1000. Jadi mungkin 2 tablet kalau yang 500 ini. Kalau untuk yang kondisi seperti tadi. Ya, tapi ya tetap ya kalau ibu hamil ngobrol ke dokternya dulu gitu kan. Ya, kira-kira kebutuhan saya ini seperti apa? Jangan-jangan malah kurang kalau 500 kan. Betul sekali. Sesuai kondisinya dia kan berarti kan. Ya jadi itu sebenarnya menegaskan bahwasanya setiap pasien itu kan bisa berbeda-beda. Itu kenapa memang harus kita juga memang mengkonsultasikan ke tenaga kesehatan tentang kebutuhan asam folat kita itu sebenarnya yang mana gitu. Yang di mana yang paling sesuai gitu. Nah ini suplementasi vitamin mineral untuk ibu hamil dan menyusui. Berarti sampai menyusui bisa? Bisa. Oh. Kalau asam folat tuh Mas unik sekali dan memang dibutuhkan dari sebelum hamil, selama hamil bahkan setelah melahirkan juga masih diperlukan. Kegunaan membantu memelihara kesehatan pada ibu hamil dan menyusui. Uraian dengan kandungan asam folat dapat membantu satu memenuhi kebutuhan asam folat pada ibu hamil dan menyusui. Berperan memelihara pertumbuhan perkembangan janin itu yang tadi ya. Dengan kandungan vitamin dan mineral dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin pada mineral pada ibu hamil dan menyusui. Oh ya, omega 3 dan DHA ini gunanya apa? Itu biasanya untuk ini Mas, pembentukan sel-sel saraf pada otak. Jadi dikatakan penggunaan DHA gitu ya seperti ini bisa katanya membantu kecerdasan bayinya nanti. Meskipun ya sebenarnya kalau kecerdasan itu kan banyak faktor yang mempengaruhi itu. Nah kalau sudah ada di situ itu bagus sekali. Sebenarnya kan kita bisa mendapatkan dari makanan alami ya, misalnya ikan-ikan laut apa segala macam itu kan DHA, asam linoleat, EPA, DHA itu kan juga tinggi. Tapi kalau sudah ada di sini itu bagus sekali membantu. Oke, jadi komplit lah ya nih asam folat dan lain-lainnya. Folasi, dari Momsi. Oke, nah kita mau ngobrolin di luar kehamilan. Oke. Pasien-pasien yang datang berarti untuk urusan di luar kehamilan tuh mayoritas apa dok? Soal pengen cepat punya anak kah? Yang kayak gitu-gitu ada juga kah? Ya, salah satunya sekarang yang paling sering itu sih Mas, program hamil istilahnya, promil ya. Pasangan-pasangan yang datang karena ingin punya keturunan. Ini semakin banyak sekarang ini Mas. Itu datang ke dokter juga berarti? Ya, ke dokter. Baik yang di desa maupun yang di kota? Ya. Oh, nah biasanya problem apa yang diidentifikasi itu sama dokter? Secara mayoritas kenapa orang-orang susah hamil ini gitu? Ya ini pertanyaannya menarik sekali dan mungkin saya dari awal ya Mas ya menjelaskan agar nanti mungkin kalau yang memang pingin punya anak juga bisa belajar dari sini. Yang pertama ya, kesulitan punya anak itu kan dari faktor suami satu dan faktor istri itu dulu ya. Jadi penting sekali kalau memang kita ingin program hamil, kedua-duanya harus terlibat, kedua-duanya harus periksa ini dulu karena yang sering sedih itu Mas kita yang datang itu istrinya aja gitu ya kan. Jadi jangan seperti itu. Dan disalah-salahin lagi. Iya. Sama mertua, sama keluarga. Iya gitu. Jadi tanggung jawabnya itu bisa dari kedua belah pihak. Jadi harus dua-dua. Nah kalau yang dari suami itu cuma satu aja Mas dilihat. Cuma dilihat kualitas spermanya aja. Kalau kualitas spermanya bagus udah pasti aman. Jadi mau dia tinggi, mau dia pendek, mau dia tahan lama cuman sebentar atau hitam putih segala macam enggak merepresentasikan apapun. Jadi enggak melambangkan dia itu bisa atau enggak menghamili pasangannya. Dilihat aja kualitas spermanya. Kalau memang bagus ya udah aman. Kalau dia jelek dibetulin. Nah, sedangkan kalau pada wanita ini agak lebih kompleks dan banyak. Tapi kalau tadi pertanyaannya kenapa banyak orang yang sekarang semakin sulit punya keturunan? Pertama mungkin ini kan memang masalah global ya Mas Radit ya. Oh iya? Iya terutama Indonesia ini paradok banget Mas. Serius. Kenapa tuh? Paradok kita aneh ya. Satu sisi itu TBC itu penyakit negara berkembang itu kita masih tinggi banget. Di bawah India ya itu nomor 1 nomor 2 di dunia. Ya. Tapi penyakit jantung yang penyakit orang-orang
zaman sekarang kolesterol tinggi, itu juga tinggi banget ya kan, gak cocok. Nah di Indonesia itu juga begitu. Ya di satu sisi ya, kita itu sekarang sedang mengalami fertility rate yang menurun, yang terjadi di seluruh dunia, terutama negara maju. Terus misalnya seperti Jepang ya kan, Jepang itu kan bisa diperkirakan katanya suatu waktu bisa punah, karena memang orang yang meninggal itu lebih banyak setiap tahunnya dibanding orang yang lahir. Betul. Gitu, itu sedang terjadi. Itu kita sedang mengalami nih sekarang. Fertility rate-nya turun. Tapi di satu sisi kita akan mendapatkan ya sekelompok masyarakat tuh yang hamil terus-terusan gitu. Jadi memang paradoks sekali gitu. Nggak ngerti, maksudnya gimana? Maksud saya ya, Fertility rate. fertility rate itu kan menjadi masalah sekarang di Indonesia. Turun nih kan. Banyak orang sulit hamil sehingga promil. Betul. Tapi banyak juga orang kewalahan untuk nggak hamil tuh banyak, Mas. Kan paradok banget kan. Oh, ada banyak orang. Iya banyak. Kewalahan supaya nggak Kewalahan, hamil. banyak. Sudah punya suami tapi itu apa ya istilahnya mereka kalau di sosial media. Kelompok istri-istri yang takut hamil meskipun bersuami. Nah, begitu mereka bilang. Ada. Karena bentar-bentar hamil. Iya, Hamil. Oke. gitu. Jadi, Wah. tapi kalau kita berbicara tentang yang tadi yang Mas Radit tanya, kenapa semakin banyak orang yang sulit hamil? Iya. Saya pikir ya, mungkin gaya hidup sih. Kalau laki-laki tadi kan saya bilang kualitas sperma ya. Kalau kualitas sperma ini yang pertama sekali ya, kalau yang sering saya sarankan kepada pasien itu, yang pertama nih bergadang. Jadi benar tuh yang kata Bang Roma itu. Aduh, bergadang jangan bergadang ya, itu serius itu. Karena memang sebagus-bagusnya kualitas sperma orang tuh ya, coba suruh aja dia 5 hari, 7 hari, 8 hari suruh bergadang gitu kan. Cek kualitas sperma, jeblok pasti jelek. Ngantuk spermanya. Iya pasti jelek, kualitasnya jelek gitu. Bisa, itu yang pertama. Jadi gaya hidup. Nah sekarang kan orang kerja itu kan ada lembur, overtime, segala macam, stres. Nah yang kedua itu stres. Nah stres ini peradangan kronik Mas. Ya kita itu kan kalau stres, kortisol ini memang akan keluar secara alami dan itu nggak bisa kita apa-apain gitu. Ya ini sebagai contoh siapa saja di antara kita ini, misalnya amit-amit ya, ketangkep polisi nih. Itu kan stres ya. Itu jangankan subur Mas, ya kan, jangan subur, ereksi aja nggak bisa, serius. Siapa yang kepikiran juga pas lagi ditangkap kayak, kok nggak bisa ya? Nah itu makanya kadang-kadang kan banyak orang kan dia sibuk dengan vitamin, sibuk dengan fisik, sibuk dengan apa gitu yang bisa dibetuli, tapi di dalam aja dia belum selesai, masih berkelahi, masih stres gitu. Padahal itu salah satu faktor yang penting, itu nomor 2. Dan yang ketiga nih yang sering saya sampaikan, rokok itu secara penelitian, bukan kata saya ya, jadi saya jangan diserang nih ya kepada orang-orang yang mungkin belum bisa menghentikan merokok. Emang suka diserang sama? Ya pasti, kan kadang-kadang kan ada orang yang mungkin denial. Mungkin ya sebenarnya mereka juga paham sih, tahu kan tentang bahaya rokok itu, tapi ya belum mampu untuk berhenti gitu. Ya makanya saya pun nggak mau menghakimi. Tapi yang ingin saya katakan, kebiasaan merokok itu cepat atau lambat ya, itu pasti akan mempengaruhi kualitas sperma. Itu pasti. Pada sebagian orang ada yang cepat dia berpengaruh. Itu kenapa kadang-kadang orang merokok masih punya anak gitu kan. Tapi kalau setelah beberapa tahun itu pasti akan terpengaruh. Itu memang tergantung genetik. Oke. Tergantung genetik. Ada tapi itu jadi faktor lah. Faktor. Dan yang keempat kurang olahraga, kurang gerak. Gitu. Jadi itu mungkin salah satu faktor. Nah, uniknya tentang olahraga ini Mas, kalau kita kurang vitamin D, kurang asam folat, itu ada suplemen penggantinya. Kurang kalsium, ada suplemen penggantinya. Tapi kalau kurang gerak itu nggak bisa memang. Itu memang harus dilakukan. Iya. Jadi itu pentingnya olahraga ini. Dan baru yang kelima, apa yang bisa menyebabkan orang-orang itu semakin sulit untuk punya keturunan, itu tadi pola makan. Oke. Ya sekarang. Ini tuh berlaku untuk perempuan dan laki-laki berarti? Semua perempuan dan laki-laki, tetapi kalau untuk perempuan ada satu lagi yang semakin hari yang kita perhatikan ini yang semakin menjadi tren. Kenapa banyak yang sulit untuk hamil? Apa tuh? Gangguan hormon. PCOS. Oh Pernah dengar? Saya baru mau nanya tuh. Iya itu Itu teman-teman saya PCOS banyak Mas. banget. Serius. Banyak banget dan itu mungkin harus menjadi kesadaran kita bersama ya. Terutama nih kalau orang-orang tua nih yang punya remaja putri yang dari kecil itu, cobalah mulai dari sekarang itu harus diperhatikan. Sekarang ini Mas, PCOS itu banyak banget. Kita kasih konteks dulu ya. PCOS itu kan yang telurnya banyak tapi kecil-kecil bukan sih? Betul, itu salah satu ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya ya kalau dari arti dulu ya, polycystic ovarial syndrome. Jadi biasanya kita akan menemukan di ovarium atau di indung telur. Indung telur wanita itu kan ada kanan kiri di tengah rahim. Dan indung telur itu sebenarnya harusnya dia itu
setiap bulan tuh ada satu yang dominan besar pecah, Ya. kemudian itulah yang bisa dibuahi, itu masa subur. Ya. Tapi pada pasien PCOS ini nanti sel telurnya itu banyak kecil-kecil bantet. Jadi dia nggak bisa membesar, nggak terjadi kematangan, jadi nggak ada yang bisa dibuahi. Tapi dia keluar nggak? Enggak, Oh. seringnya enggak. Walaupun kadang-kadang bisa keluar, tapi sporadis. Kita enggak bisa meramalkan bisa keluarnya. Nah itu kenapa pada orang yang PCOS itu, yang pertama kali kita perhatikan, kita USG, oh ada gambaran PCO. Itu yang pertama. Terus yang kedua, otomatis karena dia enggak terjadi ovulasi, enggak terjadi haid. Jadi biasanya akan terjadi gangguan haid. Bisa enggak haid 2-3 bulan. Atau kadang-kadang malah aneh. Haidnya itu enggak teratur, ngeplek, enggak berhenti-berhenti gitu. Dan satu lagi, pada orang PCOS itu biasanya kita bisa jumpai hiperandrogenisme. Jadi hormon androgen yang harusnya tinggi pada laki-laki nanti tinggi pada dirinya. Nah itu biasanya kita bisa lihat tuh, mohon maaf, dia tumbuh kayak bulu-bulu halus yang agak lebih dominan dibanding wanita-wanita lainnya. Oke, ada kumis gitu. Ya gitu. Jadi 3 ini sih biasanya. Jadi kalau dokter melihat ada 2 saja dari 3 gejala ini, ya kita bisa menegakkan ini PCOS. Nah itu tinggal diobatin. Nah masalahnya PCOS itu Mas nggak sesederhana itu Mas. Oh iya. Ya, obat saja sering sekali tidak cukup. Tapi justru kadang-kadang yang dibutuhkan itu bukan obat. Banyak sekali ya orang-orang PCOS ini berhasil hamil, berhasil bisa mengatasi gangguan haidnya kalau dia merubah fokusnya. Berubah fokus apa nih? Merubah fokus. Jadi kebanyakan orang yang PCOS itu kan datang pingin hamil, kok haidnya nggak teratur, kapan hamil, kok haidnya nggak teratur. Padahal sebenarnya nggak itu kuncinya ternyata. Ya dari pengalaman kita ya bekerja sehari-hari sebagai dokter kandungan yang kadang-kadang datang itu pasien-pasien banyak sekali. Fokusnya itu harus dirubah menjadi bagaimana hidup lebih sehat. Karena kalau hidupnya lebih sehat, otomatis nanti haidnya akan teratur dengan sendirinya, kesuburannya nanti akan datang dengan sendirinya sehingga bisa hamil. Dan ini akan menjadi cerita-cerita nyata. Nanti kalau kita posting cerita tentang PCOS, nanti pasti banyak sekali yang cerita. Saya berhasil menurunkan berat badan 15 kilo lalu saya hamil. Saya diet dan saya olahraga akhirnya saya hamil. Jadi yang dibutuhkan itu obat mungkin ada beberapa tempatnya untuk kita berikan. Tetapi kalau saya mau secara jujur ya, yang dibutuhkan orang itu sebenarnya bukan itu. Hidup lebih sehat, terutama ya tadi kan saya bilang kalau pada perempuan ada 2 yang paling sering menyebabkan susah hamil. Yang pertama PCOS, yang kedua obesitas. Jadi fokus saja diturunkan berat badannya, ya jangan stres juga. Stres juga mempengaruhi itu. Jadi yang perlu dilakukan biar mungkin nanti yang menonton bisa lebih fokus ya. Yang pertama ya olahraga. Itu ya dibakar karena orang yang PCOS ini Mas, metabolismenya itu berbeda. Makanya jangan kejem-kejem ngomong sama orang yang gemuk tuh jangan. Ya karena siapa sih yang gak pingin langsing? Siapa sih yang gak pingin sehat? Tapi metabolismenya beda. Pada orang PCOS, dia memang makannya sedikit aja, naiknya cepat. Mengurangi makan pun udah mati-matian lemes gitu sampai mau pingsan, paling turunnya cuma setengah kilo, cuma turun 1 kilo. Itu kenapa dia memang butuh bantuan bukan cuma mengurangi makan, tetapi juga harus dibakar kalorinya dengan olahraga. Itu yang pertama. Terus yang kedua jangan stres memang, karena stres itu nggak akan memperbaiki keadaan ini, justru akan membuat kita muter-muter dari kegangguan hormonnya gitu. Kalau udah stres, selain kayak gitu dapat GERD juga lagi. Ya macam-macam Mas. Terus makan. Ya kalau sudah tahu kita gampang gemuk ya susah turun ya pilih makan makanan yang mungkin ya kalorinya itu ya kita ukur. Dan satu lagi mungkin ya sebagai dokter saya menyarankan, karena memang banyak yang struggle dan kesulitan, kalau sekiranya sulit untuk mengatasi permasalahan ini, menurunkan berat badan segala macam, ya kita datang ke dokter ahli gizi atau apa, nggak apa-apa, nanti akan diatur pola makannya bagaimana segala macam, dan itu biasanya akan berhasil. Dan kalau kita berhasil itu nanti perhatikan. Banyak sekali cerita-cerita nyata itu nanti haidnya menjadi teratur, kemudian hamil yang sudah bertahun-tahun ditunggu itu akan datang dengan sendirinya. Berarti dokter kalau melihat ada pasien yang datang terus susah hamil, terus ditangani dan akhirnya bisa hamil tuh perasaannya beda banget. Seneng ya pasti banget Mas, seneng banget. Padahal bukan anak sendiri ya, gitu, tapi rasanya kita seneng banget gitu. Terus abis itu pas hamil dengerin detak jantung pertama kali tuh, juk pasti dia nangis kan, biasanya kan suami istri itu. Gizi pun juga ya, kayak asam folat tuh bisa bantu juga tuh selama persiapan kehamilan. Ya benar. Jadi kan tadi saya bilang olahraga, jangan stres dan mengatur pola makan, dan satu lagi nutrisi yang perlu ditambah. Salah satunya asam folat tadi Mas. Jadi emang full circle tuh ya. Kayak kita minum folasi itu dengan semua kandungannya. Kalau persiapan kehamilan bisa minum, pas lagi hamil juga, dan pas melahirkan menyusui juga bisa gitu. Panjang juga tuh berarti tuh. Oke, pernah nggak kayak misalnya
dokter habis bantu melahirkan, terus anaknya kan lahir nih. Terus suatu hari lagi jalan-jalan di mall, lagi di mana, jalan-jalan di Binjai, ketemu lagi sama pasien ini. Ingat nggak dok? Ini waktu itu dia lahir sama dokter. Sering juga kayak gitu. Sering sih. Suka Sering. lupa nggak tapi ini yang mana ya kebanyakan? Kalau yang misalnya ada cerita yang unik mungkin saya ingat sih. Gitu. Oh. Tapi ya kalau secara garis besar kadang-kadang saya bisa lupa juga mas. Karena saking banyaknya ya. Sudah Banyak berpuluh banget. tahun juga banyak. Ya. Berapa bayi yang Anda bantu lahirkan? Waduh saya nggak bisa hitung lagi mas. 500 ada seharusnya ya? Ya pasti lebih lah mas. Lebih sih, Lebih, gila ya. ribuan bayi. Melihat ribuan bayi. Iya. Nah saya pernah lihat juga bantu nyanyi bersama bayi itu apa sih? Itu ngapain sih dok itu? Iya ya mas. Mas pasien saya kan 60 sehari ya. Itu udah saya batasi dan kadang-kadang itu pasti lebih karena nanti ada yang datang dari jauh-jauh maksa harus minta dilayani. Okay. Belum lagi nanti pasien-pasien yang sudah dijadwalkan operasi, belum lagi pasien yang tiba-tiba datang mau brojol, datang sudah dalam kondisi. Jadi memang kerjanya capek banget mas. Kebayang. Jadi bersenandung itu sebenarnya saya nggak sengaja serius, tapi memang sepanjang yang saya ingat memang saya kalau saya ingin mengurangi rasa capek, rasa jenuh gitu, saya memang bersenandung gitu. Jadi mungkin itu yang kemarin pernah ada ketangkep kamera, kemudian saya sedang menyanyi gitu. Padahal sebenarnya ya bukan hanya sedang menggendong bayi, ya pada saat-saat biasa pun kalau saya sedang lagi kecapean atau itu salah satu cara saya. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua itu bukan gimmick mas. Jadi gini mas. Banyak yang bilang gimmick tuh. Kadang-kadang gitu kan pikirnya gimmick. Padahal enggak ya. Saya pikir gini ya. Orang yang datang ke ruang bersalin mas. Ruang bersalin itu kan unik ya. Orang yang datang itu kadang-kadang dengan begitu khawatir, panik, overthinking, ketakutan gitu. Dan saya perhatikan kalau misalnya saya ajak bercanda. Terus saya nyanyi-nyanyi kecil gitu. Membuat suasana menjadi lebih rileks. Itu sangat membantu loh untuk membuat mereka lebih tenang. Gitu. Jadi akhirnya ya mungkin hampir saya jadikan kebiasaan gitu. Meskipun ya gak semua pasien mas. Karena kan ada juga yang dia tuh kadang-kadang malah terganggu dengan suara musik dan nyanyi gitu. Jadi biasanya saya tanya dulu. Jadi biasanya ibu mau apa diputarin musik enggak atau mau apa. Iya saya tanya dulu karena dan rata-rata sih karena mereka tahu saya gayanya seperti itu. Kalau saya nggak muter musik atau saya nggak nyanyi malah mereka bilang dok kok nggak nyanyi gitu. Dok kayak dok kicau. Kicau ini ya. Betul. Gitu. Baru tahu. Wah nih saya pernah nonton itu kan series The Pitt kan. Terus ada satu adegan lahir tuh. Kan biasanya bayi kalau lahir harus nangis kan. Nah dia nggak nangis. Terus ada dokter yang jaga, dokter resusitasi. Iya itu. Yeah. Buat dibantuin supaya dia baik-baik saja kan. Iya. Seberapa sering kondisi bayi lahir tidak menangis itu? Kondisi bayi tidak melahir itu kalau dalam bahasa medis namanya aspeksia. Mungkin prevalensi atau angka kejadiannya itu rata-rata mungkin sekitar 10%. Jadi kalau kita punya 100 bayi yang lahir atau 10 lah katakannya, itu pasti minimal 1 atau 2 itu biasanya akan mengalami kejadian gak menangis. Gitu. Dan di antara yang tidak menangis itu biasanya sebagian lagi membutuhkan resusitasi sampai tingkat yang advance. Tapi kalau sebagian kecil sih yang tidak menangis itu cukup dilakukan resusitasi biasa. Sebenarnya bayi-bayi itu nggak perlu yang aneh-aneh mas. Kalau misalnya dia nggak menangis, ya jangan panik dulu. Karena memang kadang kan kalau proses persalinnya sulit atau lama atau segala macam itu kan bisa bayinya lahirnya dengan lemah ya atau keple lah istilahnya. Nah itu cukup dikeringkan, dihangatkan, dirangsang taktil gitu kan. Di apa sih? Rangsang taktil istilahnya. Jadi seperti punggungnya itu seperti diusap-usap gitu. Tapi ini mas, ini perlu juga nih saya jelaskan. Karena kadang-kadang ada kesalahpahaman. Mungkin ini bisa jadi kontroversi dan entah ya, mungkin nanti kita bisa berbantah-bantahan. Tapi kalau yang bayi ditelungkup-telungkupkan itu, yang diangkat-angkat itu kadang-kadang ada video-video yang viral itu entah yang dari dalam negeri ada mas, dari dalam negeri ataupun di luar negeri itu sebenarnya kalau menurut saya mohon maaf itu nggak dianjurkan mas, karena kalau dengan diangkat ke atas itu dengan diginikan bayi baru lahir itu resiko cedera pada otak yang masih baru lahir ini besar loh, jadi baby second syndrome, jadi bisa Bell palsy, nanti bayinya cacat dan segala macam gara-gara itu bisa. Jadi sebenarnya kalau dia nggak menangis jangan panik dulu. Kadang-kadang kalau melahirkan di desa apalagi bukan dengan tenaga kesehatan ya, kalau ditepuk enggak, justru bayi itu dia akan lebih sensitif dengan rangsangan yang lebih ringan dibandingkan dia dipukuli sampai cedera gitu. Jadi ini bayi lahir tidak menangis nih. Dan ini problemnya bisa akarnya bisa macam-macam tuh. Biasanya karena
sulit lahirnya gitu Ya, kan. Jadi bisa capek salah lah satunya, bayinya gitu. Diangkat terus ditaruh meja baru ditaktil gini. Ya, pertama dikeringkan dulu Dikeringin dulu. dikeringkan. Cari di tempat yang hangat. Nah, itu dulu. Jadi bayi ini butuh hangat karena kalau dia lahir terus kedinginan ini juga berbahaya. Jadi Oke. dihangatkan supaya dia hangat, dikeringkan tuh. Jadi bayi itu nggak boleh dimandikan ya, Mas ya. Oke. Bayi baru lahir. Jadi dikeringkan, kemudian kalau memang perlu ada slime-slime atau lendir-lendir itu dibersihkan dan nggak perlu juga masuk ke dalam. Kemudian kalau dia dinilai sekiranya dia memang kurang menangis, boleh dilakukan rangsang taktil. Oke. Dan biasanya ini sebagian besar ini berhasil. Oh. Nah, kalau nggak berhasil itulah yang baru kita mungkin memerlukan pertolongan resusitasi yang lebih advance, entah kita lakukan dengan ambubek itu ya, VTP, ventilasi tekanan positif, atau kalau memang perlu sekali ya pada kasus-kasus yang berat tapi jarang, itu kadang-kadang harus diventilasi ya, dipasang ventilator mesin jadi dia bernapas melalui mesin gitu. Oke, soalnya pas anak pertama saya lahir kan, Oh. saya nggak tahu tuh ada dokter resusitasi itu. Jadi begitu mau lahir, panggil dokter itu gitu kan. Terus ada dokter ibu-ibu gitu, udah di belakang, di depannya kayak ada papan gitu, udah siap begini gitu. Terus gue kayak, emang anak gue bakal kenapa sih gitu? Karena nggak tahu kan. Jadi tegang gitu. Iya, iya. Tapi memang dan untungnya lahirnya baik-baik aja. Iya. Tapi artinya setiap proses kelahiran selalu ada dokter resusitasi itu ya? Selalu harusnya ada, idealnya begitu. Itu apa, dokter spesialis resusitasi kah? Dokter spesialis anak biasanya. Oh, dokter spesialis Idealnya kalau setiap persalinan itu kita yang menolong persalinan, kemudian nanti bayinya nanti setelah lahir akan dilakukan perawatan oleh dokter spesialis anak. Oh. Tapi sebelum Mas Arid, mohon maaf, kemarin tuh waktu anak yang diresusitasi itu lahirnya normal atau sesar? Kalau ya saya nonton kan The Pitt ya, series. Itu normal sih. Oh, normal. Cuman emang susah banget lahirnya. Oh gitu. Gitu. Iya, iya. Emang prevalensinya lebih tinggi di sesar kah atau? Betul. Nah, ini yang kadang-kadang orang nggak paham ya, Mas ya. Bayi-bayi yang lahir lewat lahir normal itu sebenarnya justru lebih sehat, Mas. Oke. Karena ketika dia melewati jalan lahir itu, flora-flora normal di jalan lahir itu dan tekanan pada jalan lahir itu justru akan membuat dia itu lebih sehat dan lebih jarang terjadi asfiksia atau itu tadi kekurangan oksigen tadi. Karena mungkin dirangsang kali. Ya, Dipijit gitu kan. betul. Jadi kan dia melewati itu kan ini juga kompresi dadanya itu kan lebih terasa ya. Jadi lendir-lendir apa segala macam juga lebih keluar. Dan itu yang nggak didapatkan pada kasus persalinan sesar gitu ya. Itu kenapa bayi-bayi yang lahir sesar tuh biasanya ya, nggak selalu tapi biasanya memang mempunyai kecenderungan untuk mengalami asfiksia itu. Oke, karena kan dia dibelek dari rahimnya kan. Maksudnya diambil dari rahimnya kan. Ya. Oh, paham sih maksudnya sih. Kadang mungkin dia ngerasa udah lahir belum ya gitu kali ya. Iya, iya. Begitu keluar gitu. Ya. Oke. Wow, seru banget obrolan kita hari ini dengan Dr. Indra Tarigan. Ada yang bisa di-share ke teman-teman semua dalam waktu dekat ini? Apakah ada sesuatu yang mau dilakukan? Ada project baru kah atau gimana? Untuk saat ini sih nggak ada sih. Saya pikir saya mungkin tetap bekerja di di tempat yang sekarang. Itu aja sih. Dan nggak ada kepikiran buat pindah ke kota mana gitu nggak ya? Tetap melayani kampung halaman dulu ya? Untuk saat ini nggak ada, Mas Radit. Saya itu udah di Langkat itu saya sudah mandi di sungai-sungainya sejak kecil. Kebayang. Ya, sudah minum air-air dari mata airnya. Jadi saya pikir lagi. ada hubungan batin yang nggak mungkin tuh. Ya sulit lah kalau saya. Ya jujur ya sebagai manusia, siapa sih yang nggak kepingin kerja di kota? Anak-anak gampang sekolah ya kan? Iya. Gaji mungkin lebih tinggi ya kan? Permasalahan nggak sekompleks ya kalau kita bekerja di desa. Tapi mungkin untuk saat ini belum lah. Saya pikir saya masih di sana. Oke, liburnya tuh kapan sih biasanya, dokter? Kalau diundang begini, Mas, makanya senang sekali saya. Ya serius. Ya serius, saya tuh kalau diundang begini saya senang sekali. Karena libur? Karena ini satu-satunya alasan saya tuh bisa lepas dari rutinitas itu gitu. Serius. Loh, emang Sabtu Minggu nggak bisa? Nggak bisa. Hah? Mana ada cerita? Nggak boleh. Kalau orang melahirkan kan nggak kenal waktu, Mas. Bener. Nggak ada alasan kita bilang, wah ini kan hari libur, kenapa nggak tunggu besok lahirnya? Ya nggak bisa. Gitu, Dok, bisa. serius? Sabtu Minggu nggak ada bener-bener break gitu? Nggak ada. Jadi kita tetap bekerja, walaupun ya kalau Sabtu saya nggak buka poli, tapi ya pasti akan selalu ke rumah sakit. Karena yang namanya melahirkan tuh akan selalu ada. Gokil, dedikasinya luar biasa. Berarti biasa dong ya bangun jam 3 pagi karena ada yang mau lahir, itu biasa banget ya? Biasa. Itu memang makanan sehari-hari, Mas. Gitu. Jadi pergi pagi, pulang hampir pagi, nanti jam 2, jam 3 itu ketika mungkin baru 1 jam di rumah, ditelepon lagi ya kita harus datang. Gitu. Wah. Kebayang ya? Kebayang. Gak enak jadi dokter kan?
Hah? Nggak enak ya? Tapi kan dokter menyenangi. Ya, ya. Kan buat beberapa orang itulah Ya, panggilannya. pada akhirnya memang ya harus begitu Mas. Karena toh pekerjaan ini nggak mungkin juga nggak kita kerjakan. Betul. Dibandingkan kita mungkin misu-misu di dalam diri, kan alangkah lebih baiknya ya kita syukuri aja. Ini Betul. bagian dari pekerjaan yang ya minimal membantu banyak orang. Iya, dan kalau ngelihat apa yang kita kerjakan berdampak pada mereka kan Ya, betul. kesenangannya double-double dong. Betul, ya itu sih. Oke dok, nih ada yang nanya-nanya juga nih, member YouTube Raditya Dika nih. Saya bacain yang dari sini ya, dari Oke. Nade Suke. Halo dok, izin bertanya. Saat pemeriksaan kandungan istri saya, dokter Objin menemukan aliran darah ke bayi di sisi kiri kurang baik dibandingkan sisi kanan. Setelah pemeriksaan darah, hasil D-dimer cukup tinggi, 1460 saat kehamilan. Sementara protein C dan S masih dalam batas normal, dalam kurung 126% dan 60%. Hasil pemeriksaan darah ini setelah dianjurkan Objin untuk minum pengencer darah asetilsalicylate acid. Asetilsistein. Itu dia. Asetilsistein. Iya itulah. Asetilsistein. Dosis 160 mg per hari. Yang saya ingin tanyakan, nih kalau minum pengencer darah ini, apakah ada resiko untuk ibu atau bayi? Apa yang perlu dijaga tuh nyeri sama kehamilan? Ini ada faktor genetik apa enggak? Terus perlu treatment atau pemeriksaan lanjutan enggak? Baik, yang pertama ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Tadi kan kita cerita tentang yang kemasukan tuh Mas, yang preeklamsi, Iya. yang orangnya kejang-kejang, tekanan darah tinggi. Nah, pemeriksaan Doppler arteri uterina ini biasanya Iya. itu memang dilakukan untuk mendeteksi kalau nanti suatu waktu bisa terjadi nih Oke. preeklamsi tadi. Jadi sebenarnya prediksi. Nah, kalau sudah dilihat ternyata aliran darahnya berkurang, kemungkinan hampir pasti nanti pada usia 7 bulan, 8 bulan gitu nanti atau 9 bulan nanti bisa keracunan kehamilan. Oke. Itu kenapa bentuk pencegahannya itu kita kasih pengencer darah agar Oh. aliran darahnya itu masuk ke bayi dengan lebih baik. Jadi tentu saja setiap obat apapun, bahkan air putih, paracetamol yang begitu aman, tentu ada resikonya. Tapi kan setiap dokter itu biasanya memberikan itu atas pertimbangan ini manfaatnya jauh lebih baik, lebih banyak dibanding risiko yang mungkin akan terjadi. Itu yang pertama. Betul. Terus yang kedua, saya pikir itu udah bagus sih. Saya Tepat pikir tepat. Jadi sudah dikasih pengencer darah, sudah dikasih N-asetilsistein ya untuk mencegah terjadinya preeklamsi. Apakah ini berkaitan dengan genetik tadi kalau saya nggak salah? Mungkin iya. Jadi preeklamsi ini Mas, ini salah satu pembunuh ibu hamil di seluruh dunia paling banyak. Jadi orang yang meninggal ketika hamil dan melahirkan tuh salah satunya karena keracunan kehamilan. Dan ini sampai sekarang itu disease of theory. Banyak sekali teori yang menjelaskan ini karena itu. Salah satunya memang karena genetik. Jadi kalau orang tua atau saudara dekat itu melahirkan dengan kondisi keracunan kehamilan harus lebih hati-hati karena kemungkinannya kena bisa. Karena D-dimer itu laju endap darah ya kalau nggak Ya, salah ya. benar, ya. Buat indikasi itu ya. Karena teman saya juga ada yang D-dimernya tinggi tuh dan tekanan darah tinggi dan pada saat itu ujungnya tuh nggak ada yang mikir soal preeklamsia. Kayaknya dokter-dokter juga banyak yang nggak nyambungin ke sana Nggak gitu. ke situ ya Mas ya. Mungkin nggak dikomunikasiin aja kali ya. Betul. Cuman bilang kayak ini terlalu ini makanya diginiin. Tapi kalau kita tahu bahwa itu ujungnya preeklamsia, kayaknya lebih gemeteran deh. Iya. Lebih jadi pengen nurut deh. Jadi nanti bukan hanya preeklamsi Mas, pada bayinya, bayi-bayi yang meninggal di dalam kandungan itu kan salah satunya karena kurang suplai darah. Oh. Jadi kalau itu dibiarkan bayinya bisa kecil ya, pertumbuhan janin terhambat, bayinya bisa meninggal di dalam, ibunya bisa preeklamsi. Jadi itu benar sekali sudah harus ditangani seperti itu. Prevalensinya kalau di klinik dokter berapa sering ketemu orang yang tekanan darah tinggi atau D-dimer tinggi? Sekarang semakin sering Mas. Oh. Sekarang semakin sering. Ya nggak tahu ya mungkin gaya hidup, pola makan, ultra processed food, kemudian makan makanan yang sekarang banyak mengandung zat aditif ya. Jadi itu kenapa mungkin yang perlu diperhatikan biar ibu-ibu hamilnya jangan bingung. Makan tuh sebenarnya boleh apa aja, tapi kalau boleh saya sarankan yang pertama real food. Kalau mau makan ikan ya ikan, jangan kalengan gitu. Kalau mau makan daging ya daging, ayam ya ayam, jangan sosis-sosis nugget-nuggetan karena itu sudah ada zat-zat yang ditambahkan entah itu penyedap, pengawet, pewarna gitu. Itu Ya sih. kalau ikan ya ikan, jangan Iya. jangan ayam. Kan maunya ikan. Tapi kalau di Medan orang bilang ayam itu ikan ayam. Iya serius. Masa sih? Sebagian besar ya. Ikan ayam. Ikan Kereta, ayam. kalau gitu. saya taunya kereta. Oh kereta. Kereta ya, mobil. Iya. Oke, dari Asep Strawberry. Halo dokter, sebenarnya apa penyebab hamil anggur? Oh. Dan I apa see. cara mencegah kehamilan anggur?
Iya, iya, iya. Iya. Kebanyakan bergaul sama anggur kalau nggak salah. Makanya jadi hamil anggur. Itu saya dong. Ya selain sebagai dokter, ya serius. Maksudnya gimana? Bergaul Gaul dengan dengan anggur. anggur. Saya tuh sebenarnya sebelum saya membuat konten edukasi berkebun, Mas Radit, orang tuh kenalnya saya tuh petani anggur. Saya tuh punya channel, yuk kok sebutnya sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Saya tuh. punya channel berkebun tuh yang jauh lebih besar dari channel saya sebagai dokter. Yang Jadi bener. serius, ada Kebun Indra Tarigan, itu salah satu channel berkebun terbesar di Indonesia loh pada waktu itu. Saya ngajarin nanam anggur, nanam cabai, nanam hal-hal yang bisa kita lakukan di di pot di sekitar rumah gitu. Entah itu tanaman buah, tanaman bunga gitu. Jadi kalau katanya tadi apa karena berteman dengan anggur, saya Oh, jadi itu hobi. hobi. Oh ya Ya, minimal saya punya hobi berkebun. lah dok ya. Harus. Dengan semua kekalutan Iya. pekerjaan kan. Iya, iya. Jadi dokter selain membantu melahirkan manusia, membantu melahirkan buah-buahan. Betul sekali. Di kebun. Gitu. Di kebunnya. Nah itu apa penyebab hamil anggur? Nah, hamil anggur itu biasanya karena kualitas sel telur Oke. dan atau kualitas spermanya nggak baik. Jadi terjadi pembuahan, tapi Oke. dalam perjalanannya ini nggak berkembang menjadi bayi yang normal. Nah, biasanya nanti cara paling menandainya itu biasanya yang pertama akan terjadi plek dan perdarahan. Nah, itu kenapa? Ya selalu saya ingatkan, kalau terjadi perdarahan pada kehamilan itu bukan sesuatu yang normal. Biasanya ada 3 tuh Mas. Yang pertama ya kalau ada perdarahan ini, kalau nggak mau keguguran ya atau hamil anggur atau hamil di luar kandungan. Oke. Ya, jadi Hamil anggur itu maksudnya nggak ada bayi di kantong kan? ada bayi tapi bukan tumbuh menjadi bayi. Jadi jaringan yang harusnya tumbuh menjadi bayi itu mengalami gangguan pertumbuhan sehingga nanti dia membentuk jaringan-jaringan seperti gelembung-gelembung anggur. Makanya dikatakan hamil anggur tuh memang yang di dalam itu bukan bayi. Oke. Ya persis seperti gelembung-gelembung anggur itu. Jadi Oke. kalau kita keluarkan. Dan itu ada 2 macam Mas. Ada yang sifatnya jinak biasa dan ada yang ganas dia. Ganas tuh gimana? Dia menjadi kanker. Jadi bukan cukup hanya dikeluarkan saja, harus di kemoterapi. Itu kenapa hamil anggur ini kalau memang itu terjadi ya harus benar-benar diperhatikan. Biasanya itu kan terjadi pada orang yang hamil di usia yang lebih lanjut. Ya itu kan memang resiko-resiko seperti ini lebih sering terjadi ya. Orang-orang yang mohon maaf ya gizinya agak kurang, orang-orang yang dari sosial ekonomi yang rendah gitu. Dan kalau itu terjadi bukan cuma sekedar dikeluarkan terus bebas begitu aja. Jangan. Itu harus ada pemantauan. Jangan sampai nanti dia datang dengan komplikasi kanker yang sudah metastase. Oke, itu saya baru tahu tuh. Iya. Hamil anggur bisa jadi cancer. Ya. Oh. Ada hamil ini juga, hamil buah naga ada. Oh enggak, itu enggak ada ya. Enggak. Kita percaya loh. Dengan 13 tahun pengalaman Anda. Aduh, tulisannya apa nih? Modala. Halo dokter, saya ingin bertanya general aja. Apakah benar saat seorang ibu mengandung ada pantangan makanan dan semacamnya? Contoh nggak boleh kafein atau makanan jenis tertentu. Pengaruhnya lebih ke perkembangan janin atau seturut dengan ibunya juga? Terima kasih. Oh, pantangan-pantangan nih dok. Wah, ini Banyak mungkin nih. mitos yang paling Nah, kalau- sering terjadi di seluruh Indonesia ya. Jadi banyak budaya-budaya itu memang mempantangkan makanan-makanan tertentu Mas Redit. Tapi ini mungkin biar jangan bingung sebenarnya ya. Ibu hamil itu dengan kita semua itu sama. Anjurannya makan yang sehat, hindari yang nggak sehat itu sebenarnya. Jadi yang dipantangkan itu makanan-makanan yang nggak sehat. Tapi kan pada prakteknya banyak yang ngawur ya. Kadang-kadang gak boleh makan nanas, gak boleh makan durian, gak boleh makan apa misalnya. Hal-hal yang sebenarnya sebetulnya bisa, Oke. tapi disalahpahami menjadi nggak bisa gitu. Tapi bukannya nanas bisa menyebabkan keguguran tuh mitos. Mitos. Tapi Itu ada mitos. faktanya. Ada faktanya. Gini, jadi nanas itu memang dia mengandung bromelain ya Mas ya, enzim yang bisa menyebabkan kontraksi rahim nih, bisa menyebabkan keguguran. Kalau makan nanasnya itu 7 sampai 10 butir. Tapi siapa juga yang sanggup ya kan makan 7 sampai 10 Sorry, butir. 7 sampai 10 butir maksudnya 7 sampai 10 buah. Iya 10 Buah buah itu. nanas. Iya. Ya kalau itu Mas nggak usah kan nanas ya semangka ya mangga ya kalau kita makan jumlah banyak ya bukan ya saya pikir bukan cuman keguguran ya muntah darah juga bisa kan. Bayangkan 10. Jadi Apalagi kalau nggak dikupas ya. Dok? ya, jadi yang saya mungkin perlu garis bawah itu ya, semuanya sebenarnya boleh kok, cuman ya jumlahnya mungkin diperhatikan Oke. gitu ya, cara pengolahannya. Ya jadi kalau yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan tuh memang ada sih secara medis. Yang pertama, makanan-makanan mentah. Ini penting Mas Oke. diluruskan. Karena banyak orang tuh kayak di masyarakat kami tuh kan. Mereka menganggap seperti susu mentah, telur mentah itu justru katanya puding untuk membuat lebih sehat, lebih bergizi. Padahal faktanya enggak.
Itu yang justru dilarang pada ibu-ibu hamil. Apa Karena bakterinya iya, mungkin ada komplikasi? betul. Satu, yang pertama kan ibu hamil itu kan daya tahan tubuhnya lebih rendah. Kemudian makanan-makanan yang kita sebutkan tadi yang mentah-mentah itu kontaminasi bakteri-bakteri yang berbahaya itu lebih sering ada. Sehingga kalau dikonsumsi sama ibu yang hamil yang sedang rendah daya tahan tubuhnya ya bisa macam-macam, bisa menyebabkan keguguran, bayi lahir cacat ataupun gangguan kesehatan pada ibunya. Jadi itu yang nggak boleh. Apa tadi? Makanan-makanan yang mentah. Terus yang kedua tadi kan ditanya kafein ya. Oke. Kafein. Nah gimana tuh? Kopi tuh? Kopi. Langsung aja deh kopi. Nah kalau kopi itu sebenarnya masih ada tempatnya, boleh kita Tapi- makan. Tapi ya seperti saya katakan tadi jumlahnya yang masih diperbolehkan tuh mungkin sekitar 200 miligram. Ya, Berapa 200 mililiter ya sekitar 1 gelas lah. Oke. Dan kalau saya boleh menganjurkan ya, kalau kita memang suka sekali dengan kopi, konsumsi kopinya kalau bisa pagi. Karena kalau kita konsumsi sore apalagi malam hari, meskipun kita tidur jantung kita itu nggak tidur, itu kan mempengaruhi ritme tidur. Jadi boleh asalkan dalam jumlah terbatas, dan boleh kalau bisa yang berbahaya itu kan tambahan-tambahan yang di dalamnya, creamer, boba-boba, kental-kental manis. Itu yang sebenarnya kalau bisa jangan dipakai Oke. gitu. Tapi capek nggak sih dok menjelaskan hal yang sama berulang-ulang ke pasien-pasien bertahun-tahun sehari 60 itu kan pasti kan penjelasannya banyak yang berulang kan? Ya, Mas, saya terima kasih ya, Kenapa Mas tuh? bertanya seperti ini. Karena ini kan sering sekali tuh kan kadang-kadang orang-orang tuh, males tuh sama dokter itu, julid, males ditanya aja diem aja gitu. Karena gini Mas, kondisinya seperti yang Mas katakan tadi. Kita berada di dimensi yang berbeda. Kita itu merasa udah menjelaskan. Padahal ya kan, karena pasien ini banyak nih, itu. Terus besok datang lagi itu kita jelasin itu. Jadi kadang-kadang ada situasi di mana kadang-kadang kita namanya manusia biasa ya, Iya. kita kecapean. Kadang kita itu entah karena kita merasa sudah menjelaskan atau karena kita kecapean, ya kita nggak menjelaskan seperti yang diharapkan pasien gitu. Padahal kenyataannya itu ya capek sebenarnya sejujurnya gitu. Apalagi kan kita merasa ini lagi gitu. Tapi kan pasien nggak melihat itu. Pasien Bener. yang datang juga berganti-ganti gitu. Jadi apa yang bisa harus dilakukan? Ya sabar-sabar. Kalau ketemu dokter sabar-sabar ya. Sudah memilih profesi ini ya itulah bagian dari konsekuensi yang harus kita Iya. tanggung. Dokter gitu. harus sabar, pasien juga harus sabar juga. Ya harus sih gitu. Harus mengerti lah ya. Karena Iya, sama-sama saya bilang ngerti tadi, lah. ya, harus Apalagi mengerti. kalau lagi praktek, pas lagi praktek, poli udah rame, tapi harus ada tindakan duluan. Ya. Nah begitu nyampe kan telat tuh, suka Ya, marah-marah ya. juga tuh biasanya tuh. Iya. Itu makanya kalau saya Mas mengatasinya gini, saya langsung jumpain aja gitu. Saya bilang, maaf ya, saya harus permisi sebentar, saya ada tindakan. Kalau begitu mungkin mereka bisa lebih terima ya dibanding kita tiba-tiba ngilang aja dari Nyelonong pintu masuk, belakang, terus orang menunggu nggak tahu sampai berapa lama gitu. Jadi intinya di komunikasi sih sebenarnya. Itu paham Mas. sih, Iya. paham. Oke, terakhir banget nih, kalau orang lagi mau promil nih saran yang paling sederhana. Kalau tadi kan udah olahraga segala macam, tapi nomor satu tuh apa sih sebenarnya? Hidup sehat. Hidup sehat lah. Itu yang udah mutlak. itu aja ya. Hidup sehat. Hidup Di sehat. antara hidup sehat itu yang makan yang bergizi seimbang, olahraga teratur, cukup istirahat, hindari stres, dan makan vitamin yang dibutuhkan selama program hamil agar hamilnya bisa cepet dapat. Ya contohnya kayak tadi ya, kayak folasi ya. Bisa Ya. coba itu kan ada banyak vitamin lain tuh selain asam folat juga ya. Boleh, ya, siap. Oke, tapi nomor satu ya hidup sehat. Karena itu Ya. kayaknya buat semuanya deh. Betul. Buat sakit jantung, buat diabetes. Ya nggak sih? Ya. Yang lagi mau promil. Intinya hidup sehat tuh banyak masalah hidup kita bisa lebih teratasi kali ya. Betul sekali Mas Radit. Oke, siap. Siap. Terima kasih dok udah mampir Sama-sama kesini. Mas Radit, saya juga terima kasih sekali diberi Siap. kesempatan ini. Teman-teman kalau mau beli folasi bisa di e-commerce ya. Thank you semuanya. Thank you dok.